Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan untuk anggotanya yang pertama saya adalah Rainanda Sejati. Saya Muhammad Cumi Ramadhani. Saya Rizky Dwi Cahya. Dan saya Muhammad Tia Sastra. Nama saya Rehan Aksa Darmawan. Dan perkenalkan ini dengan narasumber kita yaitu Bapak. Saya Darmawan. Oke. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan pertama tentang syirik yaitu dari Akso, dimulai dari Akso. Ikat aja enggak? Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke Bapak Darmawan adalah apa pendapat Bapak tentang ziarah kubur ke ziarah kubur Makam ya? makam para ulama, ahli agama dan semacamnya, termasuk syirik modern atau enggak? Sebenarnya kalau ziarah ke makam, bukan makam keluarga ya pertanyaannya, makam ulama, ahli agama, kiai, sesepuh gitu kan, atau orang pinter dulunya. Sebenarnya sih banyak pendapat di situ, seperti kan kita kan kenal kita kan ada dua kekuatan, apa namanya, ada dua organisasi Islam seperti tempat kalian sekolah tuh Muhammadiyah sama NU Nahdlatul Ulama. Biasanya yang menjurus yang paling banyak itu ke arah situ biasanya NU. Kalau Muhammadiyah ini saya lihat agak modern dia. Menurut saya sih ziarah bisa dikatakan bagus. Artinya kita kan ke ziarah itu untuk arti ziarah kubur kan kita datang ke kuburan. Itu kan bukan untuk meminta harta, apa penglaris gitu kan. Kita kan ke sana berdoa kepada Allah. Cuma karena dia kiai, kita minta wasilah. Wasilah itu artinya bantuan, karena dia orang pinter. Katanya kalau orang pinter doanya nyampe ke sana. Mungkin yang kalau saya sih hampir nggak pernah ya, tapi pernah saya diajak ke Banten Lama. Ya, saya juga ziarah ke sana, pernah berdoa, baca Al-Fatihah, ya baca surat-surat baik-baik semua, minta wasilah, minta pendapat, minta doa. Doanya tetap ke Allah niatnya, tapi kita minta wasilah bantuan orang-orang ulama. Menurut saya ada bagusnya juga, tapi untuk sekarang sih udah jarang masyarakat yang yang ziarah kubur, tapi masih ada datang ke makam Sunan Gunung Jati misalnya. Nggak apa-apa, bagus menurut saya, tapi nggak wajib. Artinya kita nggak harus berdoa, kan ya cukup sholat kita berdoa, nyambung ke Tuhan juga sama. Itu sih pendapatnya, ya kayak gitu aja. Mau dilakukan bagus, enggak juga nggak apa-apa. Artinya kalau ziarah kalau ziarah ke makam ibu atau bapak kita kan almarhum, itu kalau bagi laki-laki kan hukumnya sunnah, kalau bagi perempuan mubah. Artinya kalau laki-laki itu kalau kita datengin ya bagus, ya, tapi kalau perempuan nggak diwajibin. Tapi kalau ulama juga ya sama menurut saya, nah, gitu aja. Ada pertanyaannya? Makasih ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Bapak tentang pengajian haul atau tahlilan? Oh, tahlilan. Sama sih, tahlilan juga di Indonesia versinya ya menurut versi Muhammadiyah sama versinya NU. Biasanya yang tahlilan itu dari NU. Kalau Muhammadiyah emang saya bilang kan latar belakangnya agak modern. Jadi Muhammadiyah itu kalau dibilang nggak pakai, dia nggak mengenal namanya tahlilan. Ila ruhi itu kan, berdoa mengatasnamakan si fulan gitu kan. Kalau Muhammadiyah ya, tapi kalau NU kita kan kebanyakan nih tempat tinggal kita kebanyakan masih banyak nganut NU ya kan. Jadi tahlilan menurut pertanyaannya boleh apa enggak atau bagaimana tadi? Menurut aja ya? Ya kembali ke kita masing-masing. Kalau kita emang di Muhammadiyah ya nggak apa-apa, nggak ada dosa kok di situ, dan nggak ada kewajiban kita harus melakukan tahlilan. Kalau di NU kan, kalau di kita nih, kalau di tempat saya lah, itu kalau habis meninggal kita biasanya tahlilan
tahlilan itu kan berdoa kan, upacara mendoakan orang yang udah meninggal. Dengan memberikan hadiahnya berupa baca tahlil, tahmid, ya kan, baca Al-Quran, baca kulhu, baca ayat kursi, yasin, sama doa tahlil. Itu kan. Tapi bagi Muhammadiyah dia nggak pakai, nggak cukup cuman berdoa di rumah masing-masing tanpa harus ngundang orang banyak. Ya bagus juga nggak menurut NU, ya nggak juga nggak apa-apa menurut saya juga. Tinggal kembali ke kita masing-masing aja. Dan bukan perbuatan yang nggak jelek, bukan perbuatan yang jelek artinya musyrik. Enggak, itu bagus juga. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya ada pertanyaan, apa pendapat Bapak tentang pemandian benda suci di hari-hari tertentu kayak satu Suro, Muharram itu masuk nyuci syirik keris. atau gimana? Ya. Pertanyaan sekarang nih, zaman sekarang, iya. di zaman tahun 2023 ini masih ada yang nyuci keris. Iya. Ada, tapi udah mulai sedikit. Itu biasanya orang-orang Kejawen ya, Jawa. Kalau di Betawi sini, saya kan kebetulan basic orang Betawi. Nggak ada tuh yang namanya cuci keris nih ya. Iya, tapi kebanyakan kalau di Pajajaran sono, kalau di Sumedang, Garut sono mungkin ada, tapi masih yang paling banyak tuh di daerah Jawa. Kayak Solo, di keraton-keraton. Di keraton kan ada keris tombaknya bekas raja-raja dulu. Itu dia di satu suro dia cuci, dia bersihin. Tapi emang basicnya tetap agama itu. Dia bukan nyuci mandiin doang, enggak, tapi dia ada doa-doa dari ritual-ritual. Tapi yang jelas ujung-ujungnya dia doa tetap ke Tuhan sih, cuman prakteknya itu loh. Saya sih sebagai orang awam ya, kalau dibilang logika ya nggak masuk akal juga. Ada keris terbang gitu kan, ada kereta kencana bekas raja dulu yang kalau nggak dimandiin bakal ada mana bahaya gitu kan. Tapi emang katanya sih kejadian di Jawa-Jawa sana. Jadi pendapat saya ngasihnya berpendapat ya masih ada. Masalah boleh apa enggaknya ya saya nggak tahu ya. Tapi masih ada itu, dan emang dia Islam, Muslim, bukannya dia musyrik. Semua dengan baca-bacaan Al-Quran, dengan Fatihah, dengan ya itulah. Mungkin kalau yang Ustadz mungkin tahu ada dalil-dalilnya kali ya, yang bikin dia nggak boleh, bikin dia boleh. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi memang masih ada. Di tahun kayak ini masih ada. Terima kasih banyak Pak atas pendapatnya. Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Bapak tentang ramalan atau zodiak? Zodiak. Kalau zodiak mananya anak SMP. Kalau zodiak ada benar, kadang Leo. Saya kan Leo. Akhir bulan Juli. Si Leo tuh katanya gini-gini. Iya, pendapat terakhir saya lihat Leo tuh rezekinya membaik, katanya gitu. Kalau itu saya nggak percaya. Rezeki kan emang rezeki maut jodoh kan di tangan Tuhan. Tapi kadang suka nyetel, apa kita baper aja ke bawah sama tulisan kali ya. Tapi emang ada benernya sedikit. Menurut saya sih ya jangan percaya. Tapi emang kalau lagi mengena-ngena, asmara bagus, keuangan bagus gitu kan. Orangnya setia. Tapi kalau kita baca kadang kena tuh. Ya gue Leo ya, kayaknya gue setia dengan pacar gue. Tentunya di PHP-in kabur tinggal. Kayak gitu sih. Ya, saya bilang sih zodiak nggak usah diituin, nggak usah dipercaya. Nanti dia terserah. Kalau buat bikin penyemangat mungkin bisa kali ya. Kita lagi sedih baca zodiak jadi semangat. Kayak gitu aja. Ya. Ada lagi? Dan yang terakhir. Ada lagi tuh satu lagi kayaknya 5 bukan? Ya untuk ini Pak yang terakhir. Untuk yang terakhir Pak, untuk pertanyaan kelima, apakah menurut Bapak seperti terlalu mengidolakan seseorang itu seperti artis Korea kayak gitu, apakah itu termasuk syirik modern? Wah iya, itu Pak pasti syirik. Kita mencinta jangan sama jangan sama siapa ya. Kalau demen kita ngefans banget sama Metallica, sama si Nirvana gitu, si Kurt Cobain atau sama si apa gitu kan, ya nggak boleh. Kita kalau mau ngefans ya sama Nabi Muhammad boleh. Kita cinta abis, kita beri sholawat, kita datang ke maulidnya, boleh ngefans sama Nabi Muhammad. Tapi kalau selain Nabi Muhammad musyrik jatuhnya, apalagi sesama manusia.
Itu mah udah jelas pertanyaan yang anak-anak biasa juga bisa jawab. Ya menurut saya itu aja gitu. Kalau kita mengidolakan sampai habis-habisan cinta Nabi Muhammad, yang kalau kita pertanyaan bukan sama non Islam sih bebas, lu mau sembah juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, tapi kalau kita orang Islam ya nggak boleh, jangan. Kalau ngefans ya ngefans sama Nabi Muhammad boleh. Nabi Muhammad juga jangan lantas dijadiin Tuhan, artinya tahu kan batas-batasannya. Ya paling kayak gitu. Udah. Terima kasih untuk sesi pertanyaan jawab. Oke. Untuk sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menanyakan tentang syirik dengan narasumber siapa? Perkenalkan, nama saya Aufa Fadlur Rahman, saya Ketua Umum IMM Fakultas Teknik. Nama Perkenalkan, nama saya Jukanen Jakaria. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Cahya. langsung pertanyaan aja. Di sini saya ingin bertanya, apa pendapat tentang ziarah kubur? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pendapat saya tentang ziarah kubur itu tidak dipermasalahkan, asalkan dengan catatan tidak dengan niat seperti meminta ataupun memohon gitu. Karena pada hakikatnya ziarah kubur ya cuma sekedar kita melepas kangen saja dengan yang sudah meninggal gitu. Kalau untuk meminta doa segala macam ya ke Tuhan gitu. Tentunya juga minta doa untuk si almarhum ini ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Rizky. Pertanyaan kedua, apa pendapat tentang pengajian haul atau tahlilan? Menurut pendapat saya, ini juga berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama ber-IMM gitu, selama di Muhammadiyah. Sebenarnya dari Muhammadiyah tersendiri, dia tidak melarang yang namanya tahlilan maupun haul, tapi lebih tidak menganjurkan. Karena apa? Karena ketika kita menggelar tahlilan itu diperlukan biaya lagi, budget lagi. Sedangkan jika posisinya keluarga yang sedang ditinggalkan posisinya tidak mampu, dia harus berhutang demi tahlilan itu. Makanya Muhammadiyah tidak menganjurkan hal tersebut. Tapi bukan berarti melarang juga, dipersilahkan untuk tahlilan asalkan tidak memberatkan. Gitu. Izin nanya satu lagi, untuk apa pendapat Bang tentang musik? Apa itu termasuk tindakan syirik atau bukan ya pendapat musik itu? Kalau untuk musik, memang ada beberapa ulama yang benar-benar mengharamkan musik. Tapi untuk pendapat saya pribadi, musik itu tidak masalah gitu. Asalkan liriknya itu bermakna yang bagus, ataupun liriknya tidak bermakna ya menyesatkan, bermakna menyembah setan. Karena kita tidak bisa menolak arus modernisasi juga. Karena salah satu dakwah juga bisa lewat musik. Udah. Mungkin sekian dari kelompok 8 untuk pertanyaan tentang syirik dari narasumber ketua WIMM. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sedikit tambahan dari saya, silahkan pilah-pilah lagi gitu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jangan sampai kita memohon kepada yang bukan seharusnya, kepada selain Allah ya gitu. Cukup. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin menanyakan tentang syirik modern, dan di samping saya bersama narasumber yang bernama Muhammad Rifai, dan di sebelahnya Nama saya juga Nen Jakaria. dan saya di sini ingin menanyakan pendapat tentang syirik modern. Mungkin pendapat saya perihal syirik itu yaitu mungkin bisa diartikan dengan menduakan Allah ya, karena syirik itu kan konsepnya seperti menyembah ya, bahasanya sesuatu yang menyembah, tapi di sini konteksnya berbeda untuk syirik itu. Nah mungkin di syirik ini yaitu contohnya seperti mungkin kayak ziarah kubur atau semacamnya lah.
Karena di sini untuk menduakan Allah, konsep syiriknya itu kan maknanya bukan makna ya. Untuk memaknainya pendapat saya perihal syirik ini menduakan Allah, yaitu menyekutukan Allah lah gitu. Kalau misalnya contoh-contoh kayak semacam musik, kayak pendapatnya gimana? Kalau perihal musik ya, untuk ini tergantung musiknya ya, karena di zaman sekarang yang modern ini banyak musik-musik yang bisa jadi diartikan atau dimakna musiknya itu menyembah sesuatu yang lain selain Allah gitu. Mungkin itu termasuk yang syirik ya, karena menduakan Allah juga, menyekutukan Allah. Dan ya mungkin itu saja. Terima kasih kepada narasumber yang bernama Rifai dan teman saya sebelahnya yang bernama Zulkarnain Zakaria. Dan cukup sampai di sini saja dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.